Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan channel Insan Dongeng. Pada kesempatan ini, saya Bang Elgi akan melanjutkan kembali roman klasik Pertemuan Jodoh bagian ke-18. Selamat mendengarkan. Emang kagak nikah, tapi maklum deh orang gile, sahut Mustafa kepada presiden. Nanti dulu. Jadi kamu tidak lupa amat turun penghabisan sekali dari kamar koki. Ialah tanggal 22 bulan puasa. Emang tanggal 22 bulan puasa, Tuan? Tuan Presiden menoleh kepada Hop penghulu lalu bertanya, berbetulan dengan tanggal berapakah tanggal 22 bulan puasa itu? Hop penghulu membuka kalender lalu berkata, tanggal 19 bulan Januari. Tuan Presiden bertanya kepada jaksa, Amat ditangkap di Purwakarta tanggal berapa? Tanggal 19 Januari. Boleh jadi turun dari gedung itu terus saja ke Purwakarta. Tuan Presiden kepada saksi Mustafa berkata, Ingat betul, ingat sumpah engkau. Saya, Tuan, sahut Mustafa. Sebelum Amat datang pada koki, malam tanggal 21 bulan puasa, sesudah ia jatuhkan talak 12, di waktu sudah terima cincin itu, tidak datang-datanglah Amat ke gedong lagi. Keruan aja, Tuan. Apa artinya itu keruan aja? Tentu aja dia datang pada koki. Kagak. Ada lagi orang lain sukaan si Amat. Emang mata keranjang sih, Tuan. Jawab yang betul. Ada lagi gendaknya. Lain dari jenek. Ade, Tuan. Presiden menunjuk pada pesakitan Ratna lalu bertanya, Ini? Wah, Ratne bukan orang gile, Tuan. Ini orang kagak lepas-lepas dari sembahyang. Masa dia mau ladenin orang kaya si Amat, Tuan? Siapa sukanya yang didatanginya sesudah bercerai dengan koki jenek? Salehe, Tuan. Tukang cuci. Dia kate, dia nikah. Kapan Amat mulai mendatangi Saleha? Kira-kira malam 5 hari puasa, Tuan. Kau ingat betul tanggal 5? Ingat. Kau catat dalam buku? Saya di mana bisa nulis, Tuan? Dari apa kau bisa ingat? Sebetulnya itu hari saya udah omelin si Amat. Sudah dia kagak puasa, malamnya jangan kerjain segala sial doang. Habis itu dia kate, wah, tahu baiknya Bang Mustafa, saya udah kawin ame Salehe. Cuman abang jangan ceritain dulu ame si Jene. Itu tua bangke kotor mulut, nanti jadi ribut kagak keruan. Sampai berapa lama-lamanya Amat datang ke tempat Saleha? Kira-kira seminggu berturut-turut, Tuan. Waktu Amat meninggalkan Saleha, ada ribut lagi. Keruan aja, Salehe minta duit, si Amat nggak punya duit. Salehe bilang, pantas betul laga lu mau jalan perdio doang. Gue ogah, lu boleh cari yang lain. Cerita mau kawin, duit nggak sepeser, lu mau apa? Sehabis itu si Amat menghilang. Kira-kira 1 minggu lamanya. Datang-datang lantas maranin si Jenek lagi. Saleha tahu si Amat datang pada Jenek di tanggal 21 itu. Kagak, Tuan, sahut Mustafa. Jenek tahu si Amat bermalam di kamar Saleha sampai seminggu berturut-turut. Kagak ada orang yang tahu, cuman saya sendiri, Tuan. Tapi itu malam selagi dia paranin si Jenek.
yang katanya udah ditalak 12. Saya ogah lagi turut-turut campur dia punya perkara. Masa bodoh apa yang dia mau kerjain? Masing-masing bukan saya punya urusan. Kira-kira pesakitan Ratna ini tidak bergendak dengan amat? Kagak bisa jadi, Tuan. Berkenalan? Kagak bisa jadi, lantaran siang-siang si Amat emang kagak berani masuk pekarangan gedong. Takut ame Tuan Kornel. Babu Ratne dari maghrib udah tutup pintu kamarnya, terus sembahyang, kagak keluar-keluar lagi. Selainnya dari itu, saban-saban si Amat datang mau maranin si Jene Kek, si Salehe Kek, perlu dia datang dulu ke tempat saya. Karena takut kalau Tuan atau Nyonya Kornel masih di luar. Lagi saya tahu betul ke kamar mana dia masuk. Jadi saya berani pastiin si Amat kagak besukan atau berkenalan ame Babu Ratne. Setelah itu Hot Penghulu berkata, "Engkau mengaku berpuasa sembahyang tapi berlaku sebagai mandor rumah jahat. Tobat Tuan, bahwa saya akur dengan ame segala orang, gak banyak comel, suka biarin aja orang lain punya urusan. Masa bodoh dia di tempatnya, bukan saya mau jadi mandor yang adu-aduin orang. Haram jika saya udah pernah terima duitnya." Presiden berkata kepada Ratna, "Betul cerita saksi ini?" "Saya cuma dapat membetulkan satu perkara, Tuan, yaitu bahwa saya tidak kenal dan tidak bersukaan dengan Amat." "Sudah pernah melihat rupa Amat?" "Belum, Tuan," sahut Ratna. "Engkau bersukaan dengan Jongos Amja?" Ratna mengangkat kepala sambil mengerutkan kulit kening dan memandang sejurus kepada Tuan Presiden. Bibirnya gemetar, cuping hidungnya mengipas-ngipas sesaat lamanya. Maka keluarlah dari kerongkongannya yang bagai tersumbat, "Tidak." "Berapa lamanya engkau bekerja dengan Jongos Amja?" "Kira-kira seminggu. Saya dengar memang bininya Mpok Jene cemburuan kepada saya. Sesudah itu Amja minta keluar." "Sudahkah engkau berselisih atau bersahut-sahutan kata dengan Jene?" Ratna mengangkat bahu. "Tidakkah engkau mendengar pertanyaan kami? Sudahkah engkau berkelahi?" Ratna mengangkat bahu. "Tidakkah engkau mendengar pertanyaan kami? Sudahkah engkau berkelahi dengan Jene?" "Saya memang hanya seorang babu, tapi meskipun demikian, saya masih tahu menghormati diri saya." "Jawab dengan terang, sudah atau belum?" Belum pernah saya bertutur dengan dia, baik dalam keamanan maupun dalam bertengkar." "Tahukah engkau bahwa Amat bersukaan dengan Jene dan Saleha?" "Tidak, karena saya tidak bergaul dan belum pernah bergurau dengan siapapun di Gedong." Presiden bertanya kepada pesakitan Amat, "Betul cerita saksi Mustafa?" "Wah, bohong," sahut si Amat. "Apa yang bohong?" "Saya kagak terima apa-apa dari Jene di hari penghabisan itu." "Yang lain-lainnya benar?" "Benar, engkau tidak pernah datang siang-siang hari ke pekarangan Tuan Kornel?" "Benar, Tuan," sahut si Amat. "Engkau berkuat bahwa engkau sudah disuruh menggadaikan sepasang gelang emas mata berlian oleh Babu Ratna. Ini barangnya." "Saya," sahut Amat. "Kapan kau terima barang itu dari tangan Babu Ratna?" Itu malam." "Malam apa?" "Tanggal kira-kira 5 bulan puasa." "Kata Mustafa, engkau datang malam itu buat menemui Saleha, bagaimana?" "Betul, tapi gelang saya terima sorenya dari tangan Ratne."
Sorenya pukul berapa? Lupe, sahut Ahmad. Sudah gelap? Saya. Engkau tahu kapan Ratna ditangkap? Enggak tahu. Dia ditangkap pukul 3 siang? Boleh jadi, sahut Ahmad. Tadi engkau bilang kau terima gelang itu dari tangan Ratna sesudah gelap. Bagaimana? Oh, lupa Tuan. Mana yang betul? Kamu terima gelang dari Ratna siang hari atau malam? Yaitu sesudah gelap? Oh, lupa, sahut Ahmad lagi kepada Presiden. Tuan Presiden menoleh kepada jaksa sambil mengangkat bahu. Jaksa membelalak kepada pesakitan Ahmad, lalu berkata dengan bengis, "Hei, lebih baik engkau terus terang saja. Dari siapa engkau terima gelang itu dan kapan?" Saya kagak bohong, Tuan. Tuan, saya terima itu barang dari tangan Babu Ratne sebelum dia ditangkap. Cuman aja jamnya saya lupa. Pendeknya, sesudah gelap? Betul, sudah gelap, Tuan, sahut si Ahmad. Sekali lagi Tuan Presiden mengangkat bahu lalu memerintahkan, "Saksi Jene, suruh masuk." Tak lama kemudian Jene umur 40 tahun bukan sanak pada kedua pesakitan Babu pada Nyonya Cornel sukaan pesakitan Ahmad. Jene mengaku benar Ahmad sudah datang tanggal 21 menghadap tanggal 22 ke kamarnya. Pulangnya sudah tanggal 22, cuma Jene tidak memberi apa-apa kepadanya. Selain dari itu, ceritanya setuju dengan cerita saksi Mustafa. Jene tidak tahu bahwa Ahmad bergendak atau nikah dengan Saleha. Dipanggil menghadap saksi kemudian adalah Saleha, umur kira-kira 20 tahun. Pekerjaan menjadi tukang jahit pada Nyonya Cornel, tidak sanak pada kedua pesakitan, bertunangan dengan Ahmad. Tuan Presiden bertanya, "Ahmad ada pernah menginap di kamarmu?" Saleha tunduk kemalu-maluan lalu menyahut, "Saya, Tuan, emang dia suka nginap kalau kemalaman, tapi dia nggak bikin apa-apa." "Kapan Ahmad mulai datang bermalam ke kamarmu?" "Dari tanggal 5 bulan puasa." "Engkau sudah pernah berlaki?" Saleha tunduk kemalu-maluan lalu menyahut, "Belum, Tuan, masih perawan." "Dari tanggal 5 bulan puasa sampai berapa malam Ahmad menginap di kamarmu?" "Lupa." "Kira-kira saja." "Kira-kira seminggu, Tuan." "Anak sundal," demikian Jene menjerit sambil bangkit dari duduknya. "Diam," kata Tuan Presiden dengan suara bengis. "Jangan ribut di sini." Dan sambil berpaling kepada Saleha, Tuan Presiden bertanya pula, "Engkau sudah kawin dengan Ahmad?" Saleha kemalu-maluan pula dan menyahut, "Dia janji mau kawin, Tuan." "Katanya sudah nikah di bawah tangan. Tahukah engkau bahwa engkau boleh mendapat hukuman jika benar nikah di bawah tangan?" "Bohong, Tuan. Belum nikah. Ahmad cuman janji-janji doang. Katanya duitnya belum ada." "Engkau tahu Ahmad bersukaan dengan Babu Ratna?" "Kagak, Tuan." "Apa boleh jadi ia bersukaan?" "Kagak bisa jadi, Tuan. Pukul 6 dia sudah tutup pintu, sembahyang ame ngaji, keluar-keluar setengah 6 pagi. Abang Ahmad datangnya tengah malam." "Engkau tahu Ahmad sukaan dengan Jene?" "Dulu emang dia sukaan, tapi udah diceraiin lagi." "Kenapa?" sahut Presiden kepada Saleha. "Bang Ahmad kata dia cuman mau samperin itu si tue bangke selagi ada duitnya atau barangnya doang." "Anak jadah, nak sundal lo," demikian kata Jene sekali lagi. Lalu berdiri pula, "Lo katain gue tua bangke?" "Lo katain gue jobong," kata Saleha lagi sambil berdiri pula dan bertekan pinggang. "Emang lo yang kerja gile ame si Ahmad?" sahut Jene dengan memekik-mekik.
Tutup mulut semuanya, kata Tuan Presiden dengan hebat sambil memalu-malu meja. Di sini tidak boleh bikin ribut. Opas, ayo kasih tahu sama ini saksi, dia mesti tutup mulutnya. Jene mengacung-acungkan tangan ke arah Tuan Presiden, lalu berkata dengan gemas, "Ampun Tuan, 1000 ampun. Aye sekarang mau buka rahasianya. Aye kagaknya nih ini buaya udah nongkrong di segala orang udik sampai bermalam-malam. Aye, enak banget lu enak sundal. Barang gue habis, duit gue amrin, laki gue mabur, lu main maran-maranin cabo doang." "Jangan mulut kotor," kata Presiden dengan bengis. "Ingat, engkau didengar dengan sumpah. Kalau bohong masuk bui, ceritakanlah yang sebenarnya." "Ampun Tuan, digantung tinggi, dibuang jauh. Pendeknya aja, nggak pikirin lagi. Sekarang, aye mau cerita yang sebenarnya. Gile betul si anak sundal, betul-betul maknya." Hei, kata jaksa. "Jangan mulut kotor di tempat ini. Engkau diberi luas buat bercerita dengan selesai. Ceritakanlah tanpa memaki dan menista kepada siapa juga." Jene sedang mengepal kedua tinjunya, muka pasi, mata mendelik. Maka menangislah ia sambil memukul dada, berlaku secara orang yang sudah berubah ingatan. Tuan Presiden menoleh kepada Hod Penghulu, maka berdirilah orang tua itu dari kursinya, lalu menghampiri Jene sambil meminta segelas air dingin. Setelah mendoakan air itu, berkatalah ia dengan suara yang lemah lembut kepada Jene, "Imanlah engkau, baca istighfar, sadarkan dirimu. Segala yang hendak kau katakan boleh kau keluarkan dengan darah tenang. Pengadilan bersedia mendengarkan dan akan menurunkan keadilan secara yang seadil-adilnya." Maka Hod Penghulu membasahi ubun-ubun Jene yang berlaku sebagai orang yang kemasukan setan, lalu menyuruh minum pula sisa air yang tinggal dalam gelas. Setelah air diminum, dengan sekonyong-konyong air muka Jene pun telah jernih pula. Maka berkatalah ia dengan suara yang masih sesak pada awalnya, "Ampun Tuan, sekarang saya ngaku yang saya ini sungguh-sungguh orang gile, dibikin gile buaya mesum macam si Amat ini. Dasar saya tua bangke, apa aja yang dia minta emang udah saya kasihin. Kagaknya nih dia mau bergendak lagi ame ini orang udik. Pantas si Amat eret saya punya duit bakal belanjain ini perawan jobong. Itu barang-barang Mas Inten Nyonya Cornel emang saya yang nyolong lantaran dipaksanya. Saya dipukulinya di hari habis gajian itu, bukannya lantaran ape, tapi lantaran saya kagak berani nyolong itu Mas Inten Nyonya. Sebiji-biji barang saya yang masih ada harga, cincin belah rotan pengais Bang Amje, saya kasihin ame dia. Saya mau buktiin ame ini bajingan. Saya kagak sayang barang. Jangan dikate barang orang lain. Barang saya sendiri saya serahin asal ade. Cuman saya emang takut buat disuruh nyolong barang Nyonye. Lagi saya emang belum tahu masuk kamar Nyonye selama saya makan gaji di sana. Pekerjaan saya cuma di dapur, tapi ini si Amat bilang saya ada sukaan lain. Katanya saya kagak mau colong itu barang buat dia, lantaran saya mau kasihin ame sukaan saya yang lain. Lantas saya dipukulnya setengah mati, biar saya udah kasih padanya cincin belah rotan. Sisa gaji saya memang kagak ada, udah dipinjam duluan dan buat bayarin utang. Tuan Presiden bertanya lagi, "Sesudah Amat meninggalkan engkau, apakah yang engkau perbuat?" Saya berasa semacam orang mau gile. Tahu apa yang udah dibikinnya atas diri saya, maka saya jadi kegile-gile ame dia. Pendeknya dari itu hari kagak lain yang saya pikir cuman mau colong barang-barang Nyonye aja sebagai yang dia mauin. Saya masuk kamar Nyonye, saya lihat itu barang ada di meja kaca.
Cuman itu waktu saya belum berani ambil. Saya keluar lagi. Tapi sampai di luar, saya ingat lagi ame si Amat. Lantas saya masuk lagi dalam kamar. Barang-barang saya bungkus. Tapi saya keluarin lagi. Saya taruh kembali atas meja. Saya lari keluar. Hati saya berasa takut. Besoknya saya bersambung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.